Apabila sobat sejarah melihat medali sebanyak ini, maka bisa dipastikan bahwa orang ini bukanlah prajurit kaleng-kaleng. Selain hebat, ia juga seorang penganut ideologi Nazisme garis keras yang bahkan terus bertempur mati-matian sampai di jalanan Berlin di dekat bunker sang Führer. Mari kita berkenalan lebih jauh, sang jenderal termuda kedua dalam sejarah Wehrmacht yang juga memiliki nama yang cukup sangar. Ia adalah General Mayor Erich Bärenfänger. Simak terus. Sumber referensi video ini berasal dari beberapa buku. Di antaranya adalah buku Die Schlacht um Berlin und das Ende des Zweiten Weltkrieges karya Peter Lieb dan majalah Schwerter Träger yang khusus membahas sosok ini. Bärenfänger yang bila diterjemahkan artinya adalah bear catcher alias penangkap beruang ini lahir pada 12 Januari 1915 di kota Menden di Jerman bagian barat. Ia bergabung ke militer saat berusia 21 tahun, tepatnya tahun 1936. Saat Perang Dunia Kedua meletus, Bärenfänger menjadi bagian dari divisi infanteri ke-50 yang berada di Polandia. Di tahun 1940, ia bertempur di front barat sebagai komandan peleton. Medali Iron Cross ia dapatkan saat itu, walaupun sempat mengalami luka-luka. Ia lalu dipindahkan lagi ke timur setelah Jerman menyerbu Uni Soviet. Di bulan September 1941, sembari terluka beberapa kali, ia sudah menjadi komandan kompi. Pasukannya berada di bawah komando Jenderal Erich von Manstein yang beroperasi di Ukraina bagian selatan. Selama kampanye di Crimea inilah kemampuan tempur, kepemimpinan, inisiatif, serta kengototan seorang Bärenfänger makin terasah dan juga teruji. Bagaimana tidak, berbagai penghargaan diberikan padanya sebagai bukti totalitas selama di garis depan. Contohnya adalah Wound Badge berwarna emas dan Grand Cross karena sampai terluka 3 kali dalam satu pertempuran. Secara bertahap, ia mendapatkan Knight's Cross of the Iron Cross, lalu dihiasi dengan daun oak dan akhirnya dengan pedang. Tak lupa, di lengan kirinya juga terpasang perisai Crimea atas partisipasinya di sana. Beberapa aksi heroiknya adalah saat ia berinisiatif melakukan serangan balik yang mengakibatkan 2 resimen Soviet hancur lebur. Jenderal Friedrich Sixt sebagai atasannya merekomendasikan Knight's Cross berhiaskan pedang pada Bärenfänger saat batalionnya berhasil menahan gempuran bergelombang dari Soviet di sebuah bukit di Kerch, Crimea di tahun 1944 yang membuat tentara merah harus mundur setelah mereka kehilangan banyak personilnya. Dengan diraihnya Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves and Swords, ia menjadi orang ke-16 yang mendapatkannya. Ia juga dijadikan warga kehormatan di kota Menden yang merupakan kota kelahirannya. Setelah berdarah-darah di Crimea dan sudah berpangkat Oberstleutnant, ia dipindah tugaskan kembali ke Jerman dan mengisi berbagai posisi, termasuk menjadi inspektur di pelatihan militer untuk anggota Hitlerjugend. Saat pertempuran Berlin, Bärenfänger turut serta mempertahankan ibu kota dari kepungan dan serangan besar-besaran dari Uni Soviet. Bärenfänger yang pada tanggal 25 April 1945 telah diangkat menjadi mayor jenderal diserahkan tugas untuk mempertahankan sektor A dan B di timur Berlin yang dekat dengan Reichstag dan bunker tempat Hitler tinggal. Ia mesti menghadapi Fifth Shock Army yang dipimpin oleh Nikolai Bersarin. Channel Pojok Sejarah sendiri pernah mengulas sosok Bersarin ini, seorang jenderal Soviet yang nantinya menjadi wali kota sementara Berlin. Linknya ada di kanan atas video. Jenderal Bärenfänger tak punya lagi pasukan yang mumpuni untuk melawan Bersarin. Tentaranya yang sudah compang-camping hanya diperkuat oleh Volkssturm atau milisi yang tentu saja bukan lawan sepadan bagi pasukan elit sekelas Shock-Truppe. Saat ia gagal menembus pertahanan Soviet dan upayanya untuk pergi dari Berlin tak berhasil, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya antara tanggal 2 dan 3 Mei 1945 bersama istri dan saudara iparnya. Meskipun harus meninggal secara tragis, Erich Bärenfänger akan tetap diingat dan tercatat
sebagai jenderal termuda di Angkatan Darat Jerman, yaitu di usia 30 tahun, meraih banyak penghargaan berkat aksi heroiknya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Berikan pendapat Sobat Sejarah tentang sosok Erich Bärenfänger ini di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.